Halo kawan, Assalamualaikum. Ya, hari ini aku mencoba untuk solo traveling di Pantai Cacalan, Banyuwangi. Ini pertama kali aku coba jalan-jalan sendiri ya. Video aku awali dengan perjalananku naik motor dari rumah menuju ke stasiun. Alhamdulillah sekarang aku sudah naik motor sendiri, ya bisa percaya diri lah. Perkembangan sakit jantungku ini sudah mulai menunjukkan perbaikan. Ini suasana parkiran ya, di parkiran stasiun Kalistail. Sekarang sih sangat bagus ya, ini kan masih baru, ini pohonnya juga baru ditanam. Tadinya di sini ruko-ruko. Nah, ini tarifnya 4.000 untuk mobil. Jadi sekarang dihitung per jam ya. Per jam itu kalau motor 1.000, kalau mobil 2.000 gitu ya. Kondisinya cukup luas ya, lebih rapi lagi. Dan ini mobil juga bisa masuk. Dulu kesulitan kayak gini ini karena banyak warung. Alasanku melakukan perjalanan ini, ya memang saya dianjurkan untuk jalan kaki. Ya tiap hari sih sudah jalan kaki, sudah berapa kilo ya, paling mentok ya 2 kilo gitu. Nah, ini saya coba untuk bisa jalan-jalan ke, sebetulnya masih di dalam kota sendiri sih, masih belum berani jalan-jalan keluar kota sendiri gitu, belum berani. Ya ini sebatas mencoba kemampuan diri aja. Alhamdulillah selama ini sih perkembangan sudah signifikan beberapa 1 bulan terakhir ini ya, seperti itu. Ini aku kebetulan rencana sih dadak ya, jadi aku nggak dapat tempat duduk, jadi aku ngemper ini istilahnya. Ya meskipun ngemper, alhamdulillah sih masih bisa duduk walaupun di lantai gitu. Tapi nggak apa-apa, lumayan lah, karena memang beli tiketnya itu mendadak. Tiket sendiri ini sebetulnya kereta api lokal ya, Pandanwangi. Ini harga tiketnya 8.000, itu saya sama dengan mbak yang tadi itu. Sama-sama nggak dapat tiket. Tiketnya cuma 8.000, hanya saja memang harus dipesan 1 minggu sebelum keberangkatan. Jadi dari Jember ke Ketapang itu 8.000. Mau naik dari manapun, meskipun dari Kalistail atau dari Rokojambi, dari manapun, tarifnya sama 8.000. Yang dapat tempat duduk 8.000, yang tidak dapat tempat duduk juga sama 8.000. Nah ini suasana di Banyuwangi ya, di Politeknik Banyuwangi ini nyampe Rokojambi. Jadi kalau ini aku kan ada di sebelah timur jalur kereta ya. Jadi pemandangan sebelah timur itu ya seperti ini, lebih banyak didominasi kayak pepohonan, jadi perumahan, terus gedung-gedung seperti itu. Jadi landscape-nya itu kota-kota kecil di Banyuwangi lah. Ini sepertinya saya sudah nyampe di stasiun Banyuwangi baru. Dulu ini namanya stasiun Karangasem gitu. Stasiun Karangasem dulu, karena Banyuwangi jalurnya sebetulnya bukan yang ini. Jadi ini istilahnya jalur baru. Tadinya itu stasiunnya ada di Banyuwangi kota sana. Sekarang malah ini dijadikan nama stasiun Banyuwangi kota. Alhamdulillah ini setelah nyampe di stasiun Banyuwangi kota, aku mendapatkan tempat duduk dan ber-AC pula. Dusty roads and evening skies, tractors hum while the barn owl flies. We lay our blanket by the riverside, holding your
Untuk di ini kan saya dapat di jalur sebelah barat ya. Jadi di sebelah barat pemandangannya ya kayak gini, dengan latar belakang itu Gunung Ijen dan Gunung Ranti itu kalau nggak salah. Mungkin bagi teman-teman yang suka mendaki, nah itu pasti tahu gunung itu. Kalau saya sudah nggak bisa mendaki ini, kesulitan untuk mendaki karena ini jalan segini aja sudah ngap gitu. Suasana di dalam suaranya agak ramai ya, jadi memang agak berisik sih anak-anak. Sepertinya itu teman-teman dari Jember. Kalau saya tanya tadi dari Arjasa, ya seru sih, rame gitu. Tampaknya mereka itu ya sengaja sama seperti saya jalan-jalan ke Banyuwangi dan mungkin nanti ke Pantai Cacalan gitu. Memang enak sih kalau naik kereta ini Pandanwangi ini kan keberangkatan kalau dari Jember itu nyampe ke Tapang pukul 8 pagi ya. 8 pagi nanti kita dapat spare waktu itu lumayan panjang karena untuk arah baliknya itu ada yang jam 18.40, jadi lumayan lah berapa jam ya, dari jam 8 pagi sampai pukul 18 ya, kurang lebih 10 jam lebih ya, 10 jam lebih. Kita bisa mengeksplor ya sekitar Kecamatan Kalipuro lah, Kalipuro Banyuwangi. Jadi Kalipuro itu meliputi ya Ketapang, terus ini termasuk Cacalan, Kelata itu tadi, banyak pantai di sana. Bahkan hotel-hotel pun di Kalipuro itu juga bagus-bagus, bahkan hotel berbintang pun ada di Kecamatan Kalipuro. Di stasiun ini aku coba duduk-duduk, jadi ya sambil killing time lah, menunggu waktu agak siangan nanti aku coba jalan dan sambil istirahat pula gitu. Sepertinya ini persiapan ya mau jalan kereta Wijaya Kusuma. Sepertinya kereta arah ke mana? Arah ke Jakarta atau mana ya? Mungkin ada yang tahu atau ada yang pernah naik kereta itu. Ini suasana depan ya di stasiun Ketapang. Ini stasiun paling ujung di Pulau Jawa. Sudah, setelah ini nggak ada lagi stasiun. Ini sudah mentok paling timur. Jadi kalau mau ke Bali ya kalian pasti akan singgah di sini jikalau naik kereta, baik yang dari Jakarta, dari manapun, dari Pulau Jawa itu kalau naik kereta ya di sini. Suasananya kayak gini, ini atapnya tinggi ya. Jadi di sini ada fasilitas seperti charger. Jadi mungkin yang sudah pasti dan ada di mana-mana itu roti O ya. Siapa yang suka roti O ini? Ini ada jadwal keberangkatan. Ya aku duduk-duduk lagi di sini sambil santai, terus atur napas, lalu mulai jalan kembali. Dan anak-anak TK pun itu juga mungkin sama ya, dikoordinir oleh
pihak sekolahan, jadi dari dewan gurunya itu mengkoordinir untuk apa, wisata edukasi. Jadi mereka itu diperkenalkan dengan kereta api, mereka naik kereta dan seru toh. Kalau naik kereta api kan kita di dalam itu bisa bersenda gurau gitu. Kalau anak-anak kecil kan intinya sukanya itu bergurau gitu. Seru sih kalau ada anak-anak di dalam kereta. Ini aku coba jalan kaki ke arah pelabuhan ya, mengarah pelabuhan aku jalan kaki yang mungkin dulu aku mustahil bisa jalan kayak gini. Sekarang ya aku coba dan alhamdulillah ini aku menunjukkan hasil yang positif. Jadi dulu yang hanya bisa ya ada di dalam kamar, di atas kasur, nonton TV. Sekarang sudah bisa jalan-jalan seperti ini ya, sesuatu yang patut kita syukuri. Apalagi kalian ya teman-teman yang bisa aktivitas, bisa kerja, itu patut disyukuri. Apapun kondisi kalian, apapun situasi kalian, itu patut disyukuri. Dan aku coba menyusuri ini di trotoar ini, banyak orang jual tiket. Nah ini ada stiker daripada traveler yang sudah pernah mampir. Nah, biasanya para traveler ini kan beli tiketnya di sini ya. Sekarang karena tiket penyeberangan sendiri itu tidak bisa dibeli di dermaganya langsung. Jadi loket penjualan tiket di dermaga itu tidak ada karena harus lewat online, yaitu lewat Verizi, dan itu sebenarnya lebih mudah sih. Tapi kadang orang kita malas ya, jadi enak beli tiket di ini agen-agen tiket aja gitu. Sama aja sih, kalau lewat HP mungkin kita bisa lebih praktis, prepare-nya itu bisa ini. Kalau di sini kan kita bisa on the spot. Saya kesini nih memang sengaja nyari ini nih. Nah, nyari nasi uduk atau lontong sayur. Nah, ini langgananku sejak dulu, sudah puluhan tahun aku langganan di sini. Dulu jualnya itu di tepi jalan ini. Jadi di trotoar sini dia jualan nasi uduk. Ya jam segini ini pagi biasanya sampai jam 10 sudah habis. Nah, ini sekarang ada di warungnya. Warungnya memang di agak terpencil, tapi it's okay sih, aku seneng. Biasanya aku sengaja naik Grab sekalian mau mampir ke rumah temen. Nah, ini aku ke rumah temen. Aku ditunjukin ini yang membuat aku kepincut ini. Pengenlah motor aku nanti bisa dimodif dan nanti bisa traveling dengan naik motor ala-ala motovlog gitu. Entahlah, mudah-mudahan Raga ini terus selalu sehat dan selalu diberi kesehatan. Ini sudah sampai nih di pantai Cacalanya. Pantainya sih landscape-nya itu Pulau Bali. Jadi pemandangan langsung kita bisa melihat landscape Pulau Bali. Di sini cocok, adem, jadi buat traveler, orang-orang lokal. Orang-orang kita kan suka dengan suasana pantai tapi yang dingin gitu ya, yang agak teduh gitu, banyak pepohonan. Nah, ini banyak pohon cemara ya, atau pohon waru juga di sini. Jadi suasananya itu lebih teduh daripada pantai
seperti Pulau Merah. Tapi kalau untuk bule, bule kan biasanya suka yang panas-panas, jadi biar mereka bisa berjemur gitu. Tapi kalau kita berjemur, waduh bisa gosong kita. Apalagi saya berjemur, wah mantap. Saya pun pingin sebenarnya berjemur. Jemur itu enak ya, bisa hangat di badan gitu. Ini ada juga seperti telaga gitu, telaga buatan sih, tapi ya worth it, bisa buat mainan kano gitu. Di sini ini Selat Bali ya. Jadi Selat Bali itu kedalamannya, waduh, sangat dalam mungkin. Jadi nggak ramah kalau dibuat untuk berenang di lautnya. Ini makanya dikasih pembatas kayak gini biar apa ya? Istilah orang kita itu bisa koceh di sini gitu. Ini arus ini, jadi lautnya itu berarus gitu. Jadi kebanyakan ya orang yang tenggelam di sini itu ketemunya nggak di sini nanti, malah ketemunya itu di wilayah Muncar sana, sudah jauh berkilo-kilometer sana, puluhan kilometer malahan, seperti itu. Nah itu ada pemandangan latar belakang yaitu Pantai Bum. Nah itu pantai yang tersohor di Banyuwangi. Nah, kalian bisa main kano di sini. Itu itu tadi tampaknya rombongan yang dari Jember ya, anak-anak Jember. Jadi tampaknya itu anak-anak SMP main di sini, main ya seharian lah di sini. Jadi dia perjalanan naik kereta sampai ke Ketapang, dia mengeksplor lah pantai-pantai di wilayah Ketapang sini. Untuk tiketnya sendiri ya, tiket masuk itu per orang 7.500 ya. Ini dikelola oleh apa ya, mungkin pemerintah daerah setempat lah gitulah, atau pemerintah kelurahan atau desa, nggak tahu lah. Intinya per orangnya itu 7.500 ya, tergolong murah sih dengan fasilitas seperti ini. Kalau parkir tiap mobil itu tampaknya 10.000 ya gitu. Kalau motor entah mungkin 5.000 mungkin ada yang tahu bisa komen-komen aja. Ini sore menjelang malam ya, saya sudah tiba di stasiun Ketapang lagi. Di sini saya santai-santai karena keberangkatan sendiri itu sekitar pukul 18.30. Jadi ini aku sudah persiapan mau masuk kereta, dan video sudah saya tutup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.